Selamat pagi Bu, perkenalkan Bu, saya dokter anak Rida, dokter yang bertugas di Poliklinik hari ini. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada anak Ibu. Pemeriksaan ini tidak menyakitkan Bu, namun ada sedikit rasa tidak nyaman karena Ibu karena anaknya harus dibuka pakaiannya sedikit ya Bu ya, karena harus diperiksa di bagian dadanya juga. Nah, tentunya ini untuk membantu diagnosis atau keluhan-keluhan yang dialami oleh anak Ibu. Bagaimana Bu? Apakah nanti anaknya sudah bersedia? Bersedia ya Bu ya. Baik, kita mulai saja. Sebelum melakukan pemeriksaan, dokter melakukan cycle washing terlebih dahulu dengan teknik 6 langkah, kemudian menggunakan handscoon juga. Cycle washing, setelah itu kita dipersilakan Bu anaknya untuk dibantu ke bed periksa ya. Ke bed periksa. Nah, setelah itu kita lihat kesadaran umum dari pasien. Kita lihat kesadaran umumnya, apakah pasiennya itu tampak sakit ringan, sakit sedang, atau sakit berat. Kita identifikasi, kemudian kita lihat kesadarannya bagaimana, kompos mentis, somnolen, sopor koma atau koma. Kita lihat kesadarannya. Nah, kalau kita mengidentifikasi bahwa pasien itu masih bisa menjawab pertanyaan dokter dengan respon yang normal, itu termasuk dalam kompos mentis. Nah, ini terlihat ya pasien itu kompos mentis. Kemudian di pemeriksaan fisik dan alergi imunologi anak ini, kita periksa dari mulai head to toe, yaitu kita lakukan cek vital sign dulu, yaitu pemeriksaan tekanan darah dengan menggunakan sphygmomanometer, kemudian kita cek suhunya dengan menggunakan termometer, kemudian kita cek juga respiration rate dan nadinya. Nah, untuk mempersingkat waktu, vital sign itu dianggap normal, yang mana nadinya itu tekanan darahnya itu 180/80, nadinya itu 80 kali per menit, respiration rate itu 20 kali per menit, dan suhunya itu 36,5 derajat. Jadi vital sign-nya normal. Kemudian kita lakukan pemeriksaan head to toe dari mulai kepala sampai ekstremitas. Nah, di pemeriksaan kepala ini kita lihat rambutnya, kita lihat simetris kepalanya, apakah sedikit mencong ke kanan atau ke kiri, ataukah simetris atau normal. Di sini tampak normal. Kemudian kita lakukan identifikasi, kita lihat inspeksi rambutnya. Nah, kita cek warnanya normalkah, kelebatannya, distribusinya merata, tidak botak, tidak rontok, dan lain sebagainya. Baik Ibu, anak Ibu normal ya, rambutnya bagus, ketebalannya merata, warnanya hitam. Kemudian kita lihat pemeriksaan wajahnya. Nah, wajahnya itu apakah ada tanda-tanda khas seperti open mouth space, jadi mulut itu seperti terbuka, terus atau ada semacam kelainan di bawah di infraorbitalnya, yaitu adenymorphia infraorbital gitu, ada sesuatu di bawah matanya itu kayak kantung mata gitu. Nah, kita identifikasi apakah ada kelainan wajah seperti itu sebagai tanda-tanda dari gangguan imun anak. Kemudian pemeriksaan wajah, kemudian kita lakukan pemeriksaan mata. Nih, pemeriksaan mata itu kita cek dia apakah keluar cairan dari matanya, apakah keluar cairan encer kah, kental kah, itu untuk mengidentifikasi sekret dari matanya, apakah serosa, mucoid, mucopurulen. Kemudian kita cek juga palpebranya, apakah palpebranya itu ada pembengkakan, ada edim atau ada blefarospasme. Kemudian kita cek juga inversi tarsusnya, kita cek konjungtivanya. Nah, lihat ke bawah, dia lihat ke atas, lihat ke atas, lihat ke bawah. Nah, tujuannya apa? Konjungtiva itu untuk melihat apakah ada kemerahan, ada hiperemis, atau ada blood vessel injection dan lain sebagainya. Dan tampak matanya itu normal, tidak ada kelainan yang berarti. Kemudian kita lakukan pemeriksaan hidung. Nah, pemeriksaan hidung itu dia apakah bisa mencium bau ruangan ini, bisa mencium bau kayu putih ini. Bisa ya. Nah, kalau pasiennya bisa berarti tidak ada. Nah, kalau pasiennya tidak bisa berarti ada penurunan indera penciuman. Nah, di sini pasien mungkin ada keluhan dalam mencium pewangi ruangan ini, berarti ada penurunan indera penciuman. Kemudian kita cek juga dia apakah keluar cairan dari hidungnya. Nah, kalau cairan ke bawah hidungnya keluar cairan sedikit mungkin ya. Jadi tetap untuk yang sekret hidung juga kita identifikasi apakah serosa, mucoid, mucopurulen. Nah, setelah itu kita lakukan cek juga di hidungnya itu apakah ada tanda-tanda khas gitu, apakah ada warna hitam gitu di bawah ada hitam di sini yang disebut dengan pigmented transparent nasal crease, ataukah ada pembesaran hidung. Di sini ada pembesaran hidung yaitu nasal crease, nasal bridge gitu ya, broad nasal bridge. Kemudian apakah ada lubang hidung itu tampak lebih
kelihatan yang disebut dengan nasal flare kita identifikasi gitu ya, karena itu sebagai tanda-tanda khas dari penyakit-penyakit imunologi dan alergi. Kemudian setelah pemeriksaan hidung kita lakukan pemeriksaan dari mulutnya. Nah, di pemeriksaan mulutnya itu kita cek dari bibir dan lidahnya. Bibirnya itu kita apakah ada pembengkakan sebagai tanda dari alergi, ataukah di lidahnya tuh coba dikeluarkan lidahnya, keluarin ya. Nah, kita lihat di lidahnya tuh apakah ada geographic tongue gitu ya, jadi ada semacam kayak pulau-pulau gitu ya warna putih-putih di lidahnya. Nah, setelah itu di pemeriksaan kepala ini sudah selesai. Kalau ke pemeriksaan leher, nah di pemeriksaan leher ini kita lakukan palpasi, kita cek apakah ada penyumbatan di saluran nafasnya, kemudian kita cek retraksi suprasternal, kemudian kita cek juga KGB-nya, kelenjar getah benihnya, untuk mengidentifikasi dikhawatirkan ada limfadenopati. Kita lakukan palpasi di nodus occipital, nodus auricular, nodus occipital, nodus auricular, cervicalis posterior, cervicalis anterior, submandibular dan submantalis. Kemudian kita cek ya, untuk mengecek itu kan kita lihat ukuran, kita raba ukurannya, jumlahnya, diskretnya, ataukah ada kelainan-kelainan seperti apakah pembesarannya, ukurannya itu kurang dari 3 mm, berarti itu normal. Nah, kalau ada infeksi akut biasanya ukurannya itu besar, hangat gitu. Kemudian setelah pemeriksaan leher kita lakukan pemeriksaan bagian toraks. Nah, di pemeriksaan toraks ini kita lakukan pemeriksaan jantung dan paru. Nah, di pemeriksaan jantung paru ini pertama-tama kita lakukan inspeksi dulu ya, tetap dilihat nih dinding dadanya tuh simetris atau tidak, ataukah ada keluhan seperti bentuk dadanya itu fectus carinatus, yaitu dadanya tuh seperti burung, atau fectus carinatus seperti burung, fectus excavatus itu kayak ke belakang dadanya, atau ada barrel chest yaitu dadanya tuh seperti tong. Terus kita cek juga nah setelah dilihat, kita lihat juga ictus cordisnya, apakah ada terlihat seperti ada kayak denyutan gitu ya. Kalau orang kurus biasanya kelihatan. Terus kita udah inspeksi, kita palpasi, kita lakukan perabaan, kita raba ictus cordisnya, bagaimana kuat angkat atau tidak. Bagus ya, kuat angkat. Kemudian kita lakukan vocal fremitus. Silakan Pak untuk menyebutkan angka 77. Tujuannya apa? Untuk identifikasi vibrasi gitu ya, getaran-getarannya itu bagaimana 77. Itu vocal fremitus. Kemudian palpasi, kemudian kita lakukan perkusi. Perkusi ini untuk menentukan batas-batas jantung atau batas-batas organ gitu ya. Perpindahan suara dari sonor ke redup. Apakah ada pembesaran organ seperti kardiomegali, atau ada jantung-jantung, atau ada organ lain yang mengalami pembesaran. Nah, kita lakukan perkusi ya, kita lakukan perkusi paru. Nah, kita lakukan perkusi sonor, redup. Nah, kalau udah menemukan redup, kita lakukan perkusi dari linea midclavicularis dextra ya. Kemudian kita menemukan perbatasan suara dari sonor ke redup. Nah, setelah itu kita naikkan 2 jari ke atas, kemudian kita perkusi ke arah medial. Nah, setelah itu ketemulah batas jantung kanan bawah itu ada di linea parastris dextra ICS 3 atau 4. Kemudian kita lakukan perkusi untuk menentukan batas jantung kanan atas, kita perkusi dan ketemulah ada di linea parastris dextra ICS 2 atau 3 ya. Kemudian kita lakukan perkusi di linea midclavicularis sinistra dan linea axillaris, kemudian naik ke atas 2 jari, kemudian kita perkusi ke arah medial dan ketemulah batas jantung kiri bawahnya itu batas jantung ada di ICS 5 linea midclavicularis sinistra. Kemudian kita tentukan pinggang jantung itu ada di ICS 3 ya, ICS 3 linea parastris sinistra. Nah, ternyata tidak ada pembesaran jantungnya normal. Kemudian setelah perkusi kita lakukan auskultasi untuk mendengarkan bunyi jantungnya apakah reguler ataukah ada kelainan suara pernapasan lain, apakah ada suara kelainan jantung lain. Nah, setelah auskultasi
kita akan setelah pemeriksaan toraks kita akan pemeriksaan anogenital. Nah di anogenital ini kita lihat mungkin Bu bisa dibantu ya, diperlihatkan itunya. Nah kita lihat apakah ada erosi, ekskoriasi, atau ada bekas ruam popok atau diafrash. Kemudian kita cek juga apakah ada vesikel papua di anogenitalnya, kita cek. Nah ini tampak normal. Nah setelah pemeriksaan anogenital, kemudian kita lakukan pemeriksaan ekstremitas. Nah di pemeriksaan ekstremitas ini kita lihat warna kulitnya bagaimana. Kemudian kita cek apakah ada eritem, kemerahan, ada makula, ada papul, terus apakah ada edema. Terus kita lakukan penekanan di ekstremitas itu sedikit kita tekan. Nah jika sakit tempat itu meninggalkan bekas, berarti titik edemnya positif. Kita cek titik edemnya. Nah baik Ibu, pemeriksaan fisiknya untuk pemeriksaan fisik anak itu telah selesai. Dipersilakan Bu untuk merapikan pakaian anaknya kembali, dan Bu dibantu ke meja kembali. Nah setelah itu baik Bu, hasil pemeriksaan fisik anak ini telah selesai. Pemeriksaan fisiknya anaknya telah selesai. Hasilnya akan saya catat di rekam medis. Selanjutnya untuk menentukan diagnosis juga Ibu bisa lanjut ke pemeriksaan penunjang. Nah setelah itu pemeriksa kembali melakukan silk washing dan melepas handscoon, dan ya kemudian pemeriksaan telah selesai.